Halo semua, bertemu lagi dengan gue Armi. Halo semua, bertemu lagi dengan gue Armi di channel Armi. Kali ini kita bakal membahas bahasa Jepang. Apa yang mau kita bahas hari ini? Kita bakal membahas partikel no. Oke. Ya, jadi partikel no ini adalah sebuah partikel yang bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk Oke. Jadi partikel no ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau menjelaskan asal dari suatu objek atau suatu barang. Oke. Sebagai contoh misalkan ya kan, kuruma no Nihon no kuruma. Nah, berarti mobil dari Jepang. Nah, itu yang untuk menjelaskan asal dari suatu barang. Kalau misalkan menjelaskan tentang apa misalkan, menyatakan kepemilikan. Nah, misalkan watashi no contohnya apa contohnya? Senpuki. Senpuki itu artinya kipas angin. Watashi no senpuki desu. Nah, jangan lupa tambahin desu ya, karena desu itu paling penting. Nah, jadi no di sini diartikan sebagai dua, yaitu menyatakan asal atau kejelasan dari suatu barang, asalnya dari mana gitu kan. Yang kedua untuk menyatakan kepemilikan, ya kan? Seperti itu. Oke. Jadi adapun partikel no ini cara penggunaannya itu seperti biasa, yang dimana partikelnya itu diletakkan di tengah di antara subjek dan objek. Nah, seperti itu. Dan adapun juga cara membacanya itu pasti selalu diartikan dari belakang. Contohnya kita ambil contoh lagi, misalkan apa yang ada di sini. Misalkan botol ya. Misalkan botol itu bisa dipanggil bin. Watashi no bin berarti artinya botol saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita bisa bikin lebih panjang lagi kepemilikannya. Contoh misalkan botol ini adalah botol teman saya. Nah, berarti itu gimana cara membuatnya? Kita gampang, kita tinggal tambahkan saja teman di depan watashinya, dan di depan di depan kata teman tomodachi itu tambahkan bin. Jadi contohnya seperti ini. Watashi no tomodachi no bin. Artinya botol teman saya. Nah, ini diartikannya dari belakang. Nah, kalau kamu harus tahu, bahasa Jepang itu selalu diartikan dari belakang. Jadi bacanya itu dari belakang, bukan dari depan gitu. Jadi subjeknya itu kalau untuk partikel no doang ya, nggak semua partikel, tapi untuk partikel no itu diartikannya selalu dari belakang. Yang contoh seperti tadi. Nah, contohnya kayak tadi itu watashi no tomodachi no bin. Nah, berarti artinya botol teman saya. Nah, seperti itu. Atau mungkin kita ambil contoh lagi. Misalnya apa lagi? Bolpen itu dari kata serapan dari bolpen. Nah, bolpen itu artinya pulpen. Misalkan kayak ini pulpen, bukan ini. Misalkan pulpen teman. Pulpen kakak saya, kakak perempuan misalkan ya. Watashi no ani no bolpen. Sama seperti itulah, intinya contohnya seperti itu. Jadi intinya kalau ente mau lebih paham ya harus lebih sering inilah bikin contoh tentang partikel no. Partikel no ini juga nggak terlalu sulit untuk dipelajari karena ya simple gitu loh. Oke? Bisa dipahami? Oke. Sekarang karena kalian sudah bisa memahami, cobalah kalian di rumah untuk bisa sering-sering latihan dalam menggunakan partikel no ini. Karena partikel no ini ya bisa gue katakan ya partikel gampang gitu kan. Misalkan kalau misalkan kalian masih agak kebingungan ya bisa chat gue di komentar kalau misalkan masih kurang informasi gitu kan. Tapi ya lagi-lagi yang terpenting adalah prakteknya gitu. Jangan lupa kosakata juga dihafalin untuk belajar bahasa Jepang. Karena kalau kosakata kurang, itu udah susah belajar ya mbak. Oke, ya jadi sekian dari gue tentang video bahasa Jepang gue. Jangan lupa like dan juga subscribe di YouTube gue, dan juga jangan lupa follow TikTok gue. Itu adalah Bang Armi. Oke. Ada pembelajaran bahasa Inggris, Jerman, dan juga Jepang setiap harinya. Oke, sekian dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.